Kalau tadi kita bahas pos besarnya, ketika ada pos kecilnya itu ada di 225588 ya kan. Tadi kan kita udah bahas pos-pos besarnya. Sekarang kita bahas pos yang kecilnya. Contohnya ada seperti ini. Ini contoh ya. Nih kita tarik dulu historinya. Jadi sebelumnya harus dipasang dulu garisnya kayak gini ya. Garisnya harus dipasang dulu kayak gini. Ini sama. Ketika harga baru menyentuh harga itu, dia akan terjadi pembalikan. Sifat dasarnya seperti itu. Jadi sama seperti support dan resisten. Ketika harga menyentuh resisten, dia akan kembali turun. Ketika harga menyentuh support, dia akan kembali naik. Bila mana terjadi penerusan atau pembatalan dari support resisten itu adalah terjadi candle yang break dan close di atas support atau di bawah resisten, itu berarti pembatalan. Atau kalau misalkan kita sudah entry kan cut loss kayak gitu. Nah, ini 225588 ini adalah angka yang sudah baku sejak harga masih di 1600-an di videoku yang setahun yang lalu sampai sekarang itu masih sama. Dan sudah di backtest di beberapa tahun yang lalu itu hasilnya juga tetap sama. Maka dari itu 225588 ini adalah kesimpulannya adalah angka di mana banyak terjadi support dan banyak terjadi resisten di harga itu. Jadi ini adalah kesimpulan atau rangkuman dari support resisten. Kalau kita ngikut support resisten yang ada itu kan dinamis, dia akan selalu ganti-ganti terus support resistennya. Kalau misalkan 225588 ini adalah angka yang sudah baku. Sejak 2013 saya dapat ini, cuman dulu diaplikasikan di Euro USD dan GBP USD. Nah, mulai tahun 2020 itu tak aplikasikan ke XAU USD. Dan hasilnya setelah backtest sejak beberapa puluh tahun yang lalu, 2013 pun ini sama, bisa dijadikan sebagai support resisten yang baku atau area supply demand yang baku. Karena apa? Setelah harga datang dari atas atau datang dari bawah menyentuh harga itu, dia akan terjadi pembalikan dulu. Ini contohnya. Ini kan pemberhentiannya juga sama nih. Ketika harga bergerak dari sini turun, dia sampai sini dia koreksi dulu. Ketika sudah tembus berarti tujuan berikutnya ya di sini. Gitu. Nah, ini cara bacanya juga sama nih. Kayak gini contohnya. Ya kan, di setiap ini kan 55. Kalau misalkan kita pakai supply demand yang sebelumnya kan kita harus narik dulu ke belakang, ya kan. Nah, kalau ini kan enggak, ini sudah baku. Ini sudah hasil rangkuman support resisten yang baku tuh seperti ini. Nih. Jadi wis enggak perlu garis-garis support resisten yang baru. Nah, ini ketika harga menyentuh ini, pertama kali menyentuh ini berarti kita ambilnya buy. Ini kan begitu pertama nyentuh juga dia naik dulu. Ketika sudah tembus berarti tujuannya itu yang bawah nih, ya kan, tujuannya kedua-dua tuh. Ketika sudah tembus nih baru menyentuh lagi, yang kalau yang tadi kita entry-nya itu buy di sini, ya kan, di sini kan kita entry-nya buy. Nah, ini di sini kita entry-nya buy. Kalau misalkan udah ditembus berarti ketika menyentuh ini kita entry-nya sell gitu. Tuh, ketika dia menembus, dia kebanyakan akan kembali dulu nih. Menyentuh, dia akan kembali. Nah, ketika sudah break dan close, ini jadi area buy nih, naik lagi. Nah, begitu disentuh lagi terjadi pembalikan. Gitu. Jadi kita bisa entry buy ataupun sell di harga-harga itu. Nih contoh. Harga datang dari 55 turun ke 22. Lah, ketika sampai di area 22 ini kita ambil buy gitu. Nih. Nyentuh area 55 dia terjadi pembalikan, nyentuh area 22 dia pembalikan ke atas. Tuh, nyentuh lagi area 55 pembalikan.
nyentuh lagi area 22 pembalikan tuh, nyentuh lagi area ini. Nah ini sudah break dan close ya kan. Ketika dia menyentuh area 55 berarti kan tadi kalau dari bawah kita ke atas entry-nya sell. Nah kalau sudah break dan close kayak gini kita entry-nya buy gitu. Kalau sudah ditembus kita entry-nya buy, kecuali kayak gini. Nah ini kan baru pertama kali disentuh, datangnya dari bawah berarti atas ini jadi area sell. Nah kecuali ini nanti sudah ditembus kayak gini contohnya. Nih ini sudah ditembus kayak gini berarti kita entry-nya buy gitu. Ini kalau ini pun naik sudah ditembus sampai ke atas sini, kembali ke 88 kita entry-nya buy kayak gitu. Nih contoh ini kan pemberhentian posnya itu kan pas di situ nih 88. Ini juga di sini tembus, kita cut loss buy, kita sell, TP-nya di sini. Ini juga tembus, kita sell, TP-nya di sini. Kayak gitu. Nah, area-area pembalikannya itu di situ tuh. Nih. Di sini di 88 kan itu. Tuh. Di 88 naik, kita buy di sini, buy lagi di sini, TP-nya di mana? Di 22 300 pip tuh. Nah, ketika dia sudah di sini kan tadi area sell kita lah. Kalau sudah ditembus kayak gini berarti di sini jadi area buy tuh naik. Kita sampai sini buy naik. Kalau misalkan kita tetap hold sell pun dia sifat dasarnya akan kembali ke bawah gitu. Jadi nggak usah khawatir. Nah, ini ketika dia turun tembus, ini kan udah tembus. Dia koreksi naik, di sini kita sell gitu. Nah, ini sudah break dan close berarti kita ada tujuan ke sana. Kalaupun kita sell, dia akan memenuhi dulu sifat dasarnya dulu. Dia akan turun dulu kayak gitu. Nah, ini sudah break dan close, dia koreksi sedikit ke sini, langsung dia pembalikan. Tuh. Dia break dan close, dia akan koreksi ke sini lagi. Dia sudah break dan close, dia akan kembali lagi ke situ. Kayak gitu. Ini adalah support resisten baku, dimana harga itu banyak terjadi support, banyak terjadi resisten itu di harga-harga berapa. Makanya kan ini saya kasih nama angka-angka psikologi di market sejak tahun 2013 kayak gitu. Cuman dulu saya belajarnya itu di Euro USD. Nah karena pergerakan Euro USD itu lambat, jadi pergerakan nih tak alihkan ke emas karena pergerakannya yang lebih kenceng. Nih contoh, ketika harga sudah menembus 22, tujuannya kemana? Tujuannya ke 55 ini gitu. Nih contoh ini dia sudah break dan close, dia akan kembali dulu ke 55 gitu. Nih ini sudah break dan close. Nah ini di time frame yang kecil ini sudah kembali dulu. Nih kalau dia sudah break dan close, tujuannya pasti ke pos yang ini gitu. Nih jadi kita nggak usah khawatir, kita bisa buy dan sell di area-area ini aja. Nih contoh ini kayak gini. Ini kan sudah tembus, berarti kan arahnya ke atas ini. Ya udah kita buy gitu. Nah ini. Nah ini sudah tembus, ini kan belum tembus, dia naik, ini belum tembus dia naik. Nah ketika dia sudah break dan close kayak gini, ini contohnya ini menuju area itu lagi kita bisa sell gitu. Nah ini dia sudah break dan close ya kan. Ketika kembali ke area ini kita bisa buy gitu. Kalau sudah ditembus berarti itu menjadi sebaliknya. Kalau tadi kita area sell di sini, kalau udah tembus berarti kita areanya buy di sini gitu. Dapat kan banyak-banyak ini dapatnya. Sekitar 100 pip bolak-balik terus. Ini 150 pip. Nah, ini. Tujuannya kemana? Tujuannya ke 55 itu. Tuh. Kalau di zoom out lagi seperti ini sudah tembus. Dia akan kembali dulu ke sini. Ini sudah kembali dulu ke sini, dia bergerak naik, kembali lagi ke sini, naik lagi. Nah, gitu. Tuh. Salah. Nah, ini. Dia sudah. Nah, ini dia kan udah tes di level ini tuh. Nih. Level ini loh nah. Lah, iki loh.
Sampai sini kita buy. Sampai sini kita buy. TP-nya di sini. TP-nya di 88. Tuh. Nah, kalau sampai di sini kita mau sell juga bisa. Ketika harga sudah running lebih dari 30 pip, kita cut loss, atau 50 pip kita cut loss. Karena kalau misalkan stop loss 50 pip, TP-nya 300 pip, itu sudah 1:8. Kayak gitu. Itu udah paling aman. Nih, contohnya ini. Menyentuh itu dia turun nih. Ini kan turunnya dari sini juga banyak ini. Tadi kan kita sell cut loss di sini lah, dapatnya di sini. Tuh. Dapatnya banyak ini, 270 pip. Tadi stop lossnya berapa? 50 pip kan gitu. Nah, kalau misalkan kamu nggak pakai stop loss pun bisa. Loh, ini contohnya kayak gini. Dia sudah tembus, kamu masih tahan, nggak usah khawatir, kan bisa sell lagi di sini, sell lagi di sini, dia akan kembali gitu. Ini juga sama, ini kemarin kan ini ditembus secara langsung, ya kan? Dia akan kembali dulu ke situ, gitu loh. Nah, itu. Nah, ini dia sudah berada di area atasnya 22, berarti tujuannya ke 55 gitu. Kalau dia bergerak 1 hari penuh berada di atas ini contoh ini kan pergerakan 1 hari penuh, berarti dia tujuannya di atasnya ini gitu. Nah, ini. Tuh, lihat. Nih, dia turun. Nah, konfirmasinya kan di sini selalu pembalikan dulu. Ketika sudah tembus, berarti tujuannya kan ke sini. Nah, sampai di area ini kan dia pembalikan. Nah, ini tembus, dia tembus ya kan, walaupun kecil ini. Dia pembalikan dulu baru ke area berikutnya. Tuh, contoh. Nah, ini. Nah, ini kan akan pembalikan. Tuh. Pembalikannya pas di angka-angka itu terus. Jadi nggak perlu garis-garis support resisten. Ini udah support resisten yang baku. Kayak gitulah ini. Pembalikannya kan di 55 kayak gitu. Nah, ketika baru nyentuh dia udah koreksi. Ini nyentuh yang kedua tembus koreksi. Ketika udah break nyampe sini dia naik tuh. Naik. Tuh, kalau misalkan udah tembus ya kita cut loss. Kayak gitu. Lah ini ketika udah tembus tuh kayak gitu. Lah ini tembus ya kan, tembus dia naik gitu. Ini tembus dia naik nih, ini tembus dia tujuannya ke sini gitu. Ini paling enak pakai 225588 tuh. Kalau yang tadi kita di bawahnya, kalau datang dari bawah nyampe atas sini kita sell, kalau datang dari atas nyampe bawah sini kita buy, gitu aja udah beres. Nih tembus dia udah naik ke atas, datang dari atas nyampe sini kita buy. Kalau udah tembus berarti tujuannya ke sini. Kalau nggak break dan close, ini kan contoh cuman ekornya aja ini. Nah, nggak break dan close dia berarti naik lagi kayak gitu. Nih datang dari atas menuju ke bawah dia kembali naik ya kan, sampai di atas dia kembali turun. Kalau udah break dan close tujuannya berarti di angka yang berikutnya, kurang lebih kan kayak gitu. Tuh ini sejak Agustus sama pergerakannya hanya seperti itu. Ketika dia sudah tembus dia akan menuju area yang berikutnya. Ini contoh ini. Nih begitu nyentuh kan dia langsung pembalikan dulu. Oh, nggak ada dia begitu nyentuh langsung ditinggal, itu jarang. Jadi wes bisa buy limit sell limit di area-area itu aja gitu loh. Bisa buy limit sell limit di area-area itu. Kalau misalkan datangnya dari bawah sini ke atas sini sell, sampai sini buy gitu. Nih sampai sini dia buy, sampai sini dia tembus, sampai sini dia turun kayak gitu. Nih hari itu nih kan, hari itu ini kan ganti hari, ini setiap ini kan ganti hari. Nah ketika hari ini pergerakannya mendekati area atas atau area bawah, kita bisa ambil pembalikan dulu
kayak gitu. Nah ini contohnya, ini kan udah jelas banget ini, selnya di sini, buy-nya di sini gitu. Nah kalau dia udah tembus kayak gini, tunggu harga ini tembus lagi, berarti tujuannya di sini gitu. Jadi kalau udah tembus atau dalam artian dia sudah break dan close, artinya tujuannya itu di area yang berikutnya. Seperti itu. Kayak gini juga sama, ini berarti kan sudah tembus dan close di atasnya 22 dan sudah bertahan di atas 22. Berarti kan tujuannya kemana? Tujuannya ke 2655. Nanti kalau tidak ada yang break dan close di atas area 2655, berarti dia akan terjadi pembalikan turun kayak gitu. Nah itu nanti kalau misalkan mau buy lagi di mana, buy-nya bisa di sini. Ini buy pertama. Kalau misalkan dia turun melebihi 50 pip atau 30 pip bisa di close. Nanti buy lagi di mana, buy lagi di sini kayak gitu.